warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, mulai dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar. Salawat berangkaikan salam marilah kita curahkan kepada seseorang yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman ilmu pengetahuan. Ialah seorang junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Zidan Askal Musyaffa, santri kelas 8 Pesantren Tahfiz Darul Mafazah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Ilmu merupakan kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di era modern ini, pendidikan harus diutamakan, pendidikan harus diprioritaskan demi meraih masa depan yang cemerlang. Namun faktanya di negara kita sendiri sedang terjadi krisis pendidikan. Mahasiswa demo berserakan, siswa-siswi sibuk pacaran dan juga berdandan. Dan dampaknya banyak anak SMP SMA sekarang yang belum dapat membaca tulisan karena kurangnya keseriusan dalam pembelajaran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Padahal dalam pendidikan yang kita cari itu adalah ilmu pengetahuan, yang mana ilmu itu merupakan kunci kesenangan baik itu di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kesenangan di dunia, maka harus dengan ilmu. Wa man arada al akhirah, barang siapa yang menginginkan kesenangan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang menginginkan kesenangan baik di dunia maupun di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu. Jadi hadirin, Rasulullah telah memberitahukan kepada kita kuncinya. Tinggal kita pilih. Kalau kita ingin kebahagiaan di dunia, maka kejarlah ilmu dunia. Dan apabila kita ingin bahagia di akhirat, maka kejarlah ilmu akhirat. Dan apabila kita ingin kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, maka kita kejarlah kedua-keduanya. Namun hadirin yang dirahmati Allah, apakah kita tidak ingin membuat masa kini seperti pada masa abad ke-8 hingga 13, yang mana dalam sejarah Islam tercatat itu adalah Golden Islam, masa keemasan Islam. Pada masa itu banyak ilmuwan-ilmuwan Islam lahir, yang mana mereka tidak hanya mengambil ilmu dunia saja, tidak juga ilmu akhirat saja, tetapi mereka ambil keduanya, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhiratnya. Di antara mereka ada nama Ibnu Sina yang dijuluki dengan bapak kedokteran, ada juga Ibnu Haytham sebagai bapak optik, ada juga Jabir bin Hayyan sebagai ahli kimia, dan juga Al-Khawarizmi sebagai penemu teori aljabar matematika, dan banyak lagi sebagainya. Dan apabila masa itu ingin kita ulang lagi di masa sekarang, maka pilihlah kalimat Nabi yang ketiga, "Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Maka bagi kita hadirin, prioritaskanlah pendidikan. Karena apa? Pendidikan merupakan kunci sukses di masa depan. Dan janganlah malas kita belajar, karena banyak orang sekarang menyesal karena apa? Bermalas-malas dalam pembelajaran. Dan jadilah kita orang yang berilmu, karena Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu sebagaimana firman-Nya, "May yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Uzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pada para hadirin yang telah menyaksikan video saya kali ini, jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe, and share. Jangan lupa bagikan kepada keluarga dan teman-teman. Terima kasih.